pastikan meminimalisir adanya Iya, iya. masukan dari Mas Roy sendiri sekarang seperti apa? Selama pandemi ya praktis kegiatan show itu jauh berkurang. Tapi saya masih bersyukur masih menerima beberapa tawaran show, walaupun itu show yang sifatnya private. Jadi saya masih bersyukur itu. Tapi di luar itu saya akhirnya mengembangkan ini hal-hal yang kemarin sudah saya lakukan. Akhirnya selama musim pandemi ya akhirnya jadi lebih fokus lagi. Saya jualan kopi. Saya sambal juga. Sambal itu yang bikin aku loh. Oh, bikin sendiri. Yang bikin aku. Terus ada lagi homemade food, itu istriku sebenarnya. Istriku. Tapi aku itu juga agak seneng masak. Jadi aku ada beberapa resep yang aku coba sendiri. Dengan QC-nya itu istriku. Wah, ini benar, ini kurang gini, ini. Oh ya udah, akhirnya dia mengembangkan dari yang aku mau. Terus merchandise yang memang sudah jalan, akhirnya jadi lebih fokus lagi diurusin gitu ya. Sekitar itu sama masih tidak jauh dari kegiatanku sendiri, band memproduksi beberapa band. Gitu. Ya itu aku juga bersyukur, maksudnya selama musim pandemi banyak orang yang pengen bikin album. Ada yang bikin single. Ya di sisi lain aku juga ada berkah di situ. Walaupun memang kebutuhan utama kalau buat aku ya show. Ya karena kalau cuman di studio terus bikin lagu terus tidak ada show-nya itu. Iya. Aku itu pernah melakukan show outdoor pertama itu tahun lalu 31 Agustus 2020. Di Lampung ya Mas? Di Lampung. Itu 31 Agustus 2020. Itu juga sempat kagok juga. Gimana Mas kagoknya? Ya kagok. Karena nggak fleksibel ininya ya. Habis ini ngapain? Kalau main bola apa itu istilahnya apa? Kehilangan sentuhan main bolanya kira-kira gitu. Dan memang situasinya khususnya untuk seniman musik atau semua ekosistem yang ada di musik itu ini yang paling terdampak juga sebenarnya. Karena kita berhadapan dengan penonton banyak. Ekosistem di dalam dunia musik, jadi mulai dari playernya sebagai talent, IO-nya, sponsornya sendiri, mungkin kawan-kawan wartawan juga, karena yang lebih hiburan ya pasti butuh kegiatan itu juga. Terus orang-orang studio, terus sebetulnya kita itu terdampaknya juga paling parah. Nah ini mudah-mudahan, kalau saya nggak tahu ya, saya cuma melihat berita aja, tapi vaksin kan udah mulai jalan nih, terus sudah ada kalau nggak salah dari DPR mulai ngomong konser musik, mudah-mudahan bisa segera, itu bagus maksudnya, karena ini tidak hanya sebagai pekerjaan, tidak hanya, tapi sebagai sesuatu yang memang kita cintai. Karena mencintai saya maksudnya kalau nggak show itu nggak enak, maksudnya ada kebutuhan berekspresi di sana. Kemudian dengan adanya vaksin ini bisa segera, terus walaupun situasinya nanti baru, tapi paling nggak itu sudah bisa jalan. Karena kebutuhannya itu tidak hanya dari materinya, tapi kebutuhan berekspresi itu tadi, melepaskan apa yang ada di ide-ide dan segala macam. Itu kita ada kebutuhan ruang untuk berekspresi, yaitu panggung. Setelah kita mengekspresi, kalau dia main musik, dia menghasilkan sebuah karya, single ataupun dia punya ruang seperti itu, tapi nggak mungkin seperti itu juga. Masih ada kebutuhan naik panggungnya tanpa memikirkan waktu yang nomor satu. Gimana caranya yang bisa memperkenalkan karya ini? Ya mudah-mudahan nanti bisa jalan lagi. Tapi ya saya harus saya pribadi, jadi sekali lagi saya nggak berani ngomong atas nama kawan-kawan yang lain. Ini kalau saya di luar itu semua ya, kita harus survive, harus optimis. Karena kalau menurut saya akhirnya ya benar ya, itu kayaknya kata-katanya klise, tapi ya memang benar. Optimis ya harus ditaruh di depan dulu. Kalau kita sudah putus asa di situ ya kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Iya. Jadi ya kayak klise tapi ya memang harus Harus. optimis, nggak tahu caranya gimana. Dan saya sendiri improvisasi kehidupannya jadi banyak, Iya. melakukan ini, melakukan itu, dan saya yakin kawan-kawan yang lain juga bisa. Padahal kalau misalnya pas pandemi ini dibandingkan pas pandemi mungkin sebulan pernah sama sekali nggak show atau kayak gimana mas? Kalau pandemi ya benar-benar ini, benar-benar puasa panjang lah ini show-nya ya. Benar-benar. Tapi saya sempat keluarin satu single yang judulnya Anarki Sinkronis dengan band saya yang baru, Jago Fox itu. Terus saya ngeluarin memproduksi sebuah lagu karya seseorang namanya Glenn Roti, judulnya 3 Hari. Saya yang produksi musiknya, saya juga yang nyanyi. Terus ada beberapa band yang juga saya produksi. Jadi ya itu juga selain jadi kelangsungan untuk ekonomi saya, tapi ya salah satu bentuk eksistensi juga. Jauh banget lah sama sebelumnya. Melakukan hal-hal yang sebelumnya sudah saya lakukan, lebih fokus ke merchandise. Terus akhirnya mulai karena senang masak-masak dikit, jadi mulai lebih akhirnya hal-hal yang seperti itu jadi lebih fokus ngurusin. Ya kalau masak ini memang Teman-teman yang ngerasain dijual aja ini, ayo ya udah. Berarti bikin sendiri. Tapi ya memang akhirnya ya jujur nggak aku sendiri sisanya, maksudnya ada yang bantuin juga gitu mulai. Tapi saya ngasih tahu ini menu dasarnya, quality control. Ya awalnya dari situ, dari hobi aja. Mulai kapan mas menggeluti yang sambal ini? Mulai pandemi aja. Pas bulan pertengahan pandemi. Oh, itu mulai bulan Mei, Juli. Oh Juli ke Agustus Iya. sekitar. Kopinya juga sama mas? Kalau kopi udah lama. Oh, udah lama. Kalau kopi karena aku memang senang Iya, kopi. betul. Terus aku juga punya teman yang memang petani kopi Iya baca juga. Yang di Lampung atau gimana? di Lampung. Itu memang temanku. Iya. Jadi Bisa jualnya berarti dari sana mas? produksinya. Oh produksinya di sana? Jadi dia memang petani. Heeh. Jadi bapak ibunya petani, terus anak-anaknya itu ya anak zaman sekarang. Dia kalau buat aku ini sesuatu contoh yang berhasil. Iya. Dari tradisional, anaknya kuliah, terus karena usahanya kopi jadi barista, akhirnya kopi keluarganya ini dikemas dengan benar. Ya udah aku ngambil aja di situ karena menurut aku lebih baik langsung petani. Iya benar. Sendiri mas mungkin pemasarannya sendiri Masih antara online. online. Masih jadi belum pengennya itu ya ada satu tempat yang jadi markas besarnya gitu. Jadi kalau buat saya media sosial, medsos memang sangat membantu dan kebanyakan memang saya dapat pembelinya dari medsos. Akhirnya saya melihat band-band luar tuh ternyata kalau mereka jualan ya jualan aja. Iya. Udah nggak usah pakai kata-kata yang berbelit-belit, toh ya juga jualan. Iya, endingnya juga jualan. Ya udah sekarang ya, jadi ya itu tadi kalau lihat IG saya maklumin aja. Karena ya saya harus jualan. Iya. Gitu. Kalau yang merchandise itu mas? Merchandise juga. Merchandise juga sama ya. Nah, dan itu simpel tuh. Ada masanya. Ada masanya. Namanya minggu ini targetnya mas 2 minggu bisa selesai. 2 minggu selesai ya sudah. Habis itu ya nggak ngapa-ngapain lagi. Ya akhirnya hal-hal seperti ini yang jadi lebih fokus, aku lebih belajar lagi. Iya. Oh ternyata kemarin salah ini. Dan aku selalu melihat hal ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan peredaran penjualan karya mereka secara indie. Oke. Bisa. Iya benar. Ya aku belajar mereka kaitkan dengan urusan pandemi. Iya benar. Yang harusnya cuma pengen nyoba-nyoba. Wah ya hasilnya nyoba-nyoba ini. Jadi langsung ngitung, langsung ngukur gitu. Wah ini jalan enggak ya? Maksudnya ini jalan ya. Karena saya juga harus menyesuaikan sama kemampuan saya secara finansial. Betul. Walaupun yang nawarin ya api ya. Ada brand yang Iya. belum. Jadi aku langsung kalau sebelum pandemi itu kan
ayo kamu coba ayo. Iya. Kalau sekarang kan ini masuk nggak ya, maksudnya Iya. dengan aku sendiri, terus ya itu artinya menyesuaikan secara finansial. Harus ada penyesuaian juga lah istilahnya, pertimbangan. Ya. Jadi setelah keluar dari Bumerang, Iya, aku bikin benar. Chico Fox Heeh. 2011. Chico Fox ya Mas? Ya, gitu. Nah, aku bikin Chico Fox itu 2011. Iya benar 2011. 2012 ada wacana reuni Bumerang, tapi nggak jadi. Aku bikin RI 1 sama Iya, Ivan. berdua Tapi ya Mas ya. tapi RI 1 itu hanya sebuah proyek Oh. yang nggak bakalan ada albumnya, nggak ada karena goalnya memang reuni, tapi reuni nggak jadi ya aku fokus lagi sama Chico Fox, lebih fokus ke Berarti sana. ada satu istilahnya ini ya Mas ya, comeback berdua lah, reunian berdua tadi ya. Ya, itu lebih ngomongin jualan. Iya. Lebih ke sana, jadi nggak ada target yang bicara. Karena targetnya sebenarnya reuni itu kan. Iya. Jadi sekarang bandnya di Chico Fox. Chico Fox. Bulan Juli tahun lalu 2020 udah rilis singlenya, Oke. judulnya Anarkis yang Kronis, ada di YouTube dulu. Siap. Nah, harusnya albumnya itu November 2020, 20 molor lagi Januari awal 2021 kemarin. 2021, tidak selesai. Jadi ini sekarang aku harus menyelesaikan itu. Oke. Nanti kalau desain selesai, sudah rilis, aku rilis lagi yang kelanjutannya The Dreams. The Dreams itu sangat-sangat akustik karena aku senang akustik. Lebih ke akustik. Sangat-sangat akustik. Jadi benar-benar dunia yang akustik. Iya. Itu The Dreams. Oke. Nah, The Belief itu nanti konsepnya kolaborasi. Kolaborasi, jadi ada band yang kita bikin lagu bareng, atau ada lagu dari saya kita mainkan bareng, kita aransemen bareng, semua konsepnya kolaborasi. Nah, kenapa nggak seperti itu? Jadi The Moon, The Sun, The Dreams, The Belief ini kalau buat aku The Moon sama The Dreams itu nyambung, The Sun sama The Belief itu nyambung. Jadi itu lebih ke aku aja maksudnya. Kira-kira maksudnya gini, malam hari kita boleh bermimpi, boleh merencanakan segala sesuatu. The Moon sama The Dreams. Begitu matahari terbit, ya eksekusi. Oke. Sebesar apapun kerinduanmu atau cita-citamu. Jadi begitu matahari terbit ya, kamu harus yakin, harus believe. Ya kalau saya sih sangat berterima kasih kepada Bumerang. Kalau saya kan lahir, besar, diasah di sana. Cuman sekarang perjalanan waktu ya sudah berbeda, maksudnya saya sangat mensupport Bumerang, siapapun yang ada di sana, dan Bumerang harus tetap ada. Tapi sekarang saya melakukan kegiatan bermusik saya melalui Chico Fox gitu. Jadi ini band baru saya, namanya Chico Fox, yang nggak baru-baru juga, dari 2011. Tapi saya memperjuangkannya juga lama, sudah ada fans clubnya, sudah ada Chicoverse. Jadi kalau Chico Fox ini Chico Fox, jadi dari Roy Cikunia Fox gitu lah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau pengen tahu merchandise-nya, follow Instagramnya Chico Shop @chicoshop. Terus kalau pengen tahu Instagramnya Chico Fox Band, itu Chico Fox Rock Band. Terus saya juga punya akun juga yang saya kan senang masak, namanya Homemade Food by Roy Cikunia. Saya juga punya kopi. Follow Instagramnya Kehadiran Kopi, kehadiranmu, ya memang dari situ. Terus saya juga punya Instagram lagi yang khusus jualan kalau mau cari baju satpam, security, topi security, macam-macam, sampai sepatu segala macam, taktikal militer, itu nama Instagramnya TJ Online, TEJE Online. Melayani partai satuan dan partai besar. Pokok tetap semangat berkarya, tetap happy dalam situasi apapun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.